Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Firdaus Lati dari SMK Muhammadiyah 2 Cilengsi. Di sini saya akan menjelaskan soal teknikal Mitsubishi. 1. Sebutkan perbedaan engine 2 tak dengan engine 4 tak. Langkah kerja pistonnya dengan mesin 2 tak, siklus pembakaran yang terjadi di dalam mesin dilakukan dalam 2 langkah piston. Sementara itu, mesin 4 tak membutuhkan 4 langkah piston untuk setiap siklus pembakaran yang terjadi di dalamnya. 2. Jelaskan cara kerja engine 4 tak. 1. Langkah hisap intake. Pada langkah ini piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah secara bersamaan. Klep hisap antara karburator dan ruang bakar terbuka. Hal ini membuat campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. 2. Langkah kompresi. Piston bergerak naik dari titik mati atas. Hal ini mengakibatkan klep hisap dan klep buang tertutup. Piston yang naik akan menyemprotkan campuran bahan bakar dan udara di ruang silinder hingga suhu udara menjadi tinggi. 3. Langkah kerja atau pembakaran. Akibat kompresi bahan bakar dan udara dalam tekanan dan suhu tinggi, busi akan menyala dan memercikan api yang membakar campuran bahan bakar dan udara yang sudah panas. Terjadilah ledakan tenaga yang membuat piston dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, menyebabkan struk as berputar dan menghasilkan tenaga. 4. Langkah buang. Setelah terjadi pembakaran, tentu saja ada gas sisa pembakaran harus dibuang. Pada langkah ini, piston kembali bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas yang secara bersamaan terjadi pembakaran pada klep buang. Gas sisa pembakaran akan keluar dari klep buang dan diteruskan melalui knalpot. Setelah langkah buang, siklus kerja mesin 4 tak akan kembali lagi ke langkah hisap. Katup buang akan menutup dan katup hisap akan kembali terbuka saat piston turun ke titik mati bawah, dan seterusnya. 3. Jelaskan perbedaan engine sistem konvensional dan engine sistem diesel. Dalam mesin diesel, udara dikompresi sehingga bahan bakar menyala, sedangkan mesin gasolin, bahan bakar dicampur dengan udara, kemudian dikompres dengan piston dan kemudian dinyalakan oleh percikan api dari busi. 4. Jelaskan perbedaan engine sistem konvensional dengan engine sistem injeksi. Engine sistem konvensional atau karburator menggunakan sistem yang masih konvensional atau mekanik dan memanfaatkan tekanan rendah vakum yang dihasilkan piston. Pada langkah hisap engine sistem injeksi, bahan bakar yang dicampur dengan udara pada injektor diatur oleh ECU, Electronic Control Unit. 5. Apa yang dimaksud dengan sensor dan aktuator FCU? Sensor adalah perangkat input yang berfungsi mengirimkan data berupa sinyal analog tegangan dengan volume tertentu yang menginformasikan keadaan dari apa yang dicetaknya aktuator. 6. Apa yang dimaksud dengan powertrain? Powertrain adalah sistem penggerak mobil di samping mesin, listrik dan bodi. 7. Sebutkan fungsi clutch atau coupling. Meneruskan putaran atau tenaga dari mesin ke transmisi melalui pros input yang terdapat di dalamnya. 8. Sebutkan fungsi transmisi untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari coupling ke poros propeller, menciptakan momen yang dihasilkan mesin, menyesuaikan kebutuhan baik itu dari segi beban dan kondisi jalan. 9. Sebutkan fungsi gardan atau diferensial sebagai sebuah komponen yang berperan untuk meneruskan tenaga mesin ke poros roda mobil. 10. Apa perbedaan automatic transmisi dengan manual transmisi? Untuk transmisi mobil manual, perpindahan giginya dilakukan dengan si pengendara harus menginjak kopling dan menggeser tuas persneling untuk bisa menaikkan atau menurunkan gigi transmisi. Sedangkan pada transmisi mobil matic, jelas perpindahan giginya dilakukan menggunakan alat yang dikenal dengan gearbox. 10. Apa yang dimaksud dengan tegangan listrik? Tegangan listrik adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal ke terminal lainnya dari satu kutub ke kutub lainnya yang dapat mengantarkan muatan listrik. 12. Apa yang dimaksud arus listrik AC dan arus listrik DC? Arus listrik AC adalah listrik yang bersarang dari arah arusnya selalu berubah dan bolak-balik. Arus listrik DC adalah arus listrik yang searah dengan aliran dari negatif menuju kutub positif. 13. Apa yang dimaksud dengan resistensi? Resistensi adalah kemampuan
ketahanan atau daya tahan terhadap suatu rangkaian listrik. 14. Jelaskan yang dimaksud konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah benda penghantar panas, arus listrik atau suara. Isolator listrik merupakan materi yang sulit menghantarkan arus listrik. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik. 15. Apa fungsi fuse dan relay? Fungsi-fungsi utama yang menjadi prinsip kerja adalah membatasi jumlah arus listrik yang mengalir di dalam mobil relay. Lilin merupakan komponen listrik yang mempunyai dua bagian, yaitu kumpulan dan poin. Fungsi relay adalah untuk mengendalikan dan mengaliri listrik. 16. Apa fungsi dioda, transistor, dan resistor? Dioda memiliki fungsi sebagai penyearah arus listrik, mampu mengubah arus AC ke DC. Transistor adalah suatu komponen elektronika dengan berbagai fungsi, mulai memutus dan menyambung, modulasi tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor juga berfungsi sebagai kira listrik. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk hambatan dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. 17. Jelaskan perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian seri jumlah arus yang sama mengalir melalui semua komponen yang ditempatkan di dalamnya. Rangkaian paralel, komponen-komponen ditetapkan secara paralel satu sama lain karena rangkaian tersebut membagi aliran. 18. Sebutkan mobil-mobil Mitsubishi yang ada di Indonesia. Mitsubishi L300, Mitsubishi Expander, Mitsubishi Triton, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Outlander, PHEV, Mitsubishi TI-20S, Mitsubishi Expander Ultimate, Mitsubishi Expander Cross, Mitsubishi Outlander Sport, Mitsubishi Elite Cross. 19. Sebutkan tipe-tipe mobil Expander: GLX manual, Exhaust manual atau automatic, Sport automatic, Ultimate automatic. 20. Sebutkan tipe-tipe mobil Pajero Sport: Dakar Ultimate, Dakar, Escape, GLX. 21. Sebutkan tipe engine pada mobil berikut. Pertama, Pajero Sport GLX 4x4 Teach 4x2 mesin 4 silinder. Kedua, Expander 1,5 liter 4A9114, Mirage 12 liter 5 Electronic liter 4 silinder, Cross 15 liter, injection dan mesin diesel 2x2 liter. Cloud Common Rail injector CRDI Fusorizer 20 PS 4x2 dan 6x4. Sebutkan beberapa jumlah oli pada mesin berikut. Pajero Sport 2 liter, Expander 3,6 liter atau 4 liter, Mirage 2,7 liter sampai 3 liter, Delica 4,5 liter sampai 5 liter, Outlander Sport 4,3 sampai 4,5, Elite Cross 5,5, Cross Diesel 5,5, Fuso 4 liter sampai 43 liter. Sebutkan fungsi turbocharger untuk meningkatkan tenaga atau performa dari mesin mobil. 24. Jelaskan perbedaan turbocharger dengan supercharger. Turbocharger menggunakan gas buang kendaraan dua kipas turbin dan kipas kompresor berputar akibat gas buang. Sebaliknya, supercharger mendapatkan daya langsung dari mesin tuli dengan sabuk bergerigi menggerakkan roda gigi yang menyebabkan kipas kompresor berputar. 25. Apa yang dimaksud dengan octane number? Octane number adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensinnya terbakar secara spontan. 26. Apa yang dimaksud dengan Chaten number? Chaten number adalah angka dari 0 sampai 100 yang menunjukkan kualitas pembakaran relatif solar. 27. Apa yang Anda tahu mengenai Euro 2 dan Euro 4? Euro 2 adalah standar emisi untuk kendaraan bermotor. Euro 4 adalah standar emisi gas buang bagi kendaraan bermotor roda 4. 28. Jelaskan apa yang dimaksud dengan go green. Go green adalah mengubah gaya hidup menjadi
lebih relatif ke ramah lingkungan. 29. Mengapa roda harus dirotasi secara berkala? Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan roda agar keausan ban nantinya tetap merata. 30. Jelaskan fungsi dari well balancing. Balancing berguna untuk membalance roda agar berputar dengan distribusi bobot merata. Balance bisa diartikan menimbang bobot seimbang. 31. Jelaskan fungsi dari spurring atau well alignment. Spurring adalah alignment atau proses pada mobil untuk meluruskan kembali kedudukan 4 roda mobil seperti awal sesuai dengan settingan pabrik. 32. Apa itu ABS? Anti-lock brake system. Anti-lock brake system merupakan sistem pengereman pada mobil agar tidak terjadi penguncian roda ketika terjadi pengereman mendadak atau keras. Sistem HSA ini memungkinkan mobil untuk tetap bertahan selama 2-3 detik meski pengemudi telah melepas rem. 24. Fitur Fall Collision Mitigation atau FCM membantu pengemudi yang lengah ketika di depan ada kendaraan namun tidak berkesempatan atau belum melakukan pengurangan kecepatan, deselerasi, atau menginjak rem. 35. Apa itu UMS? Ultrasonic Massacration System. Teknologi keselamatan berupa sensor radar terintegrasi yang secara otomatis mengirim sinyal jika ada hambatan yang terdeteksi baik di depan atau belakang kendaraan. 36. Apa itu ACC? Adaptive Cruise Control, yang membuat mobil secara otomatis menyesuaikan kecepatan sesuai arus lalu lintas. 37. 5R atau 5S adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan atau tempat kerja secara menyeluruh. 5R atau 5S sering disingkat dari Sharing ringkas merupakan kegiatan menyingkir barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang-barang yang di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Seito atau rapi, segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. 3. Seiso atau resik merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Seiketsu atau rawat merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tahap sebelumnya. 3S 3R. 5. Shiitsuke rajin memelihara kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahapan 5S atau 5R. Fungsi vernier caliper adalah mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman dari suatu benda. Fungsi mikrometer adalah mengukur panjang, ketebalan, dan diameter luar dari suatu benda. 39. Jelaskan langkah-langkah jika Anda mengerjakan servis berkala 10.000 km. Pemeriksaan sama seperti item servis berkala 10.000 km. Mengganti oli mesin dan filter oli. 3. Penggantian oli transmisi. 4. Pengecekan dan pembersihan rem 4 roda serta fungsi rem. Di sini mengecekan dalam bersih rem dilakukan setiap kelipatan 10.000. Balancing dan spurring dan rotasi ban menyilang dilakukan setiap kelipatan 10.000 km. 40. Pernahkah Anda melakukan pekerjaan ganti oli pada mobil? Jelaskan langkah-langkahnya. Siapkan peralatan, angkat mobil bagian depan, buka baut penguras oli, biarkan oli keluar habis, tutup kembali baut pembuangan oli, isi oli baru, cek volume stik oli. Sekian, terima kasih. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.